Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pipit Muntara, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Karawang yang saat ini bertugas di SDN Karawang Kulon 3. Hari ini saya akan coba mempraktikkan bagaimana supervisi akademik dengan teknik coaching dengan rekan sejawat saya, yaitu Bapak Ajam selaku guru PJOK ya Pak Ajam ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ajam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Pak Ajam hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri gimana Pak? Alhamdulillah Pak Ajam, semoga kita sehat selalu. Dan terima kasih juga Pak Ajam sudah bisa menyempatkan waktunya untuk hari ini. Seperti yang sudah saya bahas beberapa hari sebelumnya, kita akan melaksanakan supervisi akademik yang akan dilakukan oleh saya selaku observer terhadap Pak Ajam sebagai yang akan saya observasi Pak Ajam. Tetapi kan alangkah baiknya sebelum kita melakukan observasi, kita ada diskusi dulu Pak Ajam pra observasi, agar tujuan kita itu atau visi misi kita ke depannya itu tentang pelaksanaan observasi ini tentang supervisi akademik ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai tujuan yang kita harapkan bersama-sama Pak Ajam. Oke. Sebelumnya kalau saya boleh tahu, Pak Ajam ini di sini kan selaku guru PJOK ya Pak Ajam. Nah, kira-kira materi apa saja atau materi apa yang akan nanti Pak Ajam coba tampilkan saat saya mau observasi di kelas Pak Ajam? Oh baik Pak. Jadi tujuan pembelajarannya itu tentang materi pembelajaran passing bola voli. Oke, passing bola voli ya. Jadi materinya itu tentang teknik dasar, mungkin ya teknik dasar passing bola voli yang akan Pak Ajam coba lakukan observasi dengan saya nanti di kelas. Oke. Kalau boleh tahu Pak Ajam, tujuan sebenarnya Pak Ajam ingin melakukan observasi di teknik bola voli ini apa sih Pak Ajam? Itu untuk pengembangan lebih ke dasar itu pengetahuannya dalam permainan bola voli gitu Pak. Teknik dasarnya. Oke, berarti tujuannya itu agar si siswa-siswi ini mengetahui teknik dasar bagaimana cara bermain bola voli ya, terutama dalam teknik passing, dan area pengembangannya pun juga di situ ya Pak Ajam ya. Betul. Tentang teknik passing dulu ya. Iya. Oke, siap. Oke Pak Ajam, kira-kira nih Pak Ajam, strategi apa yang akan Pak Ajam lakukan di kelas guna mencapai tujuan Pak Ajam tersebut Pak Ajam, yaitu siswa itu bisa yang minimal mungkin 90% ya siswa di kelas bisa melaksanakan atau bisa melakukan teknik passing sederhana dalam permainan bola voli. Kira apa Pak Ajam tujuannya atau apa strateginya? Strateginya itu melakukan pembelajaran dengan nyaman dulu gitu Pak. Dengan diawali dengan dialog dulu ya, terus Icebreaking, biar inti pembelajaran gitu Pak, ke materi langsung. Jadi mungkin strateginya Pak Ajam ini dalam nanti mempraktekkan atau pemberian materi bola voli ini yaitu pembelajaran yang menarik ya. Iya, Dan dengan adanya icebreaking, mudah-mudahan si anak itu yang tadinya mungkin tidak suka dengan pelajaran olahraga, dalam hal ini pembelajaran teknik passing dan bola voli, bisa sedikit mencair ya Pak Ajam ya. Iya betul. Oke, sip, bagus. Kalau boleh tahu nih Pak Ajam, Pak Ajam ada waktu kapan nih untuk saya lakukan observasi di kelas? Saya ada jadwal di hari Rabu Pak. Hari Rabu. Kalau boleh tahu di kelas berapa ya? Saya lupa tadi. Di kelas 4. Di kelas 4. Oke, baik, berarti nanti Pak Ajam hari Rabu insya Allah akan saya lakukan observasi Pak di kelas tentang pembelajaran teknik bola voli itu di hari Rabu di jam kedua setelah istirahat ya. Iya betul Ya Pak Ajam. Kalau boleh tahu Pak Ajam, ada kendala nggak Pak Ajam sebelumnya mungkin dalam belajar olahraga, entah itu dengan siswa atau mungkin dengan orang tua guru? Untuk kendala itu ada gitu Pak. Jadi support dari orang tua itu masih minim gitu. Masih minim. Iya. Masih belum maksimal kan, karena masih melihat setiap pembelajaran olahraga itu identiknya hanya siswa saja gitu yang datang gitu. Ada perbedaan, ada yang Iya. generalisasi ya Pak Ajam. Iya betul. Oke, baik.
Baik, berarti secara tidak langsung nanti juga hari Rabu saya juga akan melihat. Biasanya kalau di kelas seperti itu mungkin ada beberapa orang tua guru mungkin ada yang bisa melihat juga ya, bisa praktek di lapangan. Baik Pak Jam, mudah-mudahan nanti hari Rabu, mungkin hari Rabu kita langsung observasi saja ya, karena kan diskusi kita saat hari ini saya rasakan sudah cukup ya. Nanti jadi hari Rabu saya langsung nemuin Pak Jam dan langsung kita lihat kondisi di kelas atau kondisi di lapangan seperti apa. Nah mungkin setelah nanti saya lakukan observasi, saya akan memberikan catatan-catatan atau mungkin masukan-masukan terhadap pembelajaran Pak Jam yang sudah Pak Jam laksanakan di kelas ataupun di lapangan. Dan semoga nanti di pasca observasi kita bisa diskusi lagi Pak Jam untuk membahas teman-teman saya saat melaksanakan observasi di kelas. Mungkin seperti itu Pak Jam. Oke. Ada lagi yang mau diutarakan Pak Jam? Jadi saat ini cukup. Baik, ya mudah-mudahan nanti Pak Jam saya juga diberikan kesehatan, Pak Jam juga diberikan kesehatan. Hari Rabu kita lakukan observasi, dan kalau boleh tahu apakah nanti setelah observasi kita langsung melaksanakan pasca observasi atau Pak Jam ada waktu luang di hari apa lagi Pak Jam? Hari Kamis. Atau mungkin gini aja deh Pak Jam, nanti hari Rabu setelah saya laksanakan observasi kita langsung diskusi pasca observasi saja ya Pak Jam ya, biar menghemat waktu mungkin ya. Oke, siap. Pak Jam, terima kasih banyak nih waktunya Pak Jam. Mohon maaf saya sudah mengganggu waktu Pak Jam. Semoga dengan percakapan ini nanti kita bisa melaksanakan observasi dengan baik dan benar. Assalamualaikum Pak Titik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Jam. Gimana Pak Titik kabarnya? Alhamdulillah. Pak Jam sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk nggak Pak Titik? Enggak sih Pak. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ini saya ada problem gitu, ada program kegiatan yang bakal saya rancang atau saya bikin. Itu programnya itu kegiatan outbound untuk pembelajaran PJOK kelas 1, 2, 3. Oke. Jadi tujuan Pak Jam sekarang itu ngobrol dengan saya, berbincang atau sharing apa gitu Pak Jam, tujuan jelasnya biar saya bisa bisa memberikan sih, bisa menuntun Pak Jam gitu. Apa tujuannya Pak Jam kalau saya tahu? Jadi saya mau minta pendapat dari Pak Titik untuk biar terjalankan program itu secara maksimal gitu Pak Titik. Kegiatan itu outbound. Jadi Pak Jam, tujuan Pak Jam itu datang ke saya, Pak Jam berniat mengadakan program ya, program PJOK di kelas berapa Pak Jam? Kelas 1, 2, 3. Kelas 1, 2, 3. Oke. Kira-kira fokusnya itu mau kemana Pak Jam? Fokusnya itu Fokus masalah di programnya atau fokus hambatan yang akan terjadi saat melaksanakan program tersebut Pak Jam? nah, itu lebih ke hambatannya gitu Pak. Hambatannya itu tentang support dari orang tuanya itu, orang tua murid. Jadi tujuan Pak Jam itu sekarang ingin membahas bagaimana atau menemukan solusi permasalahan orang tua yang kurang support dengan program yang akan Pak Jam laksanakan. Iya betul, karena masih banyak orang tua yang masih melihat secara olahraga itu secara gender gitu, pilihan gitu. Padahal seharusnya itu bisa dilakukan sama semua itu, tanpa membedakan gender antara siswa dan siswi gitu. Kalau boleh tahu Pak, ukuran kesuksesan program tersebut menurut Pak Jam apa Pak?
ukuran kesuksesannya itu satu mengembangkan eh, minat pada anak atau motivasi belajar pada anak. Yang kedua itu ya mengembangkan rasa semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran kejuruteraan gitu. Oh gitu. Oke. Tujuan Pak Ajam itu ingin memotivasi kelas 1, 2, dan 3 ya. Iya. Tadi juga bawa. Oke. Baik Pak Ajam, kalau boleh saya tahu dari skala 1 sampai 10 saat ini ada di angka berapa Pak Ajam dalam melaksanakan beberapa program selama ini di kelas 1, 2, dan 3? Mungkin kalau secara hitungan dari 1 sampai 10 itu yang saya rasakan itu baru 8 gitu, belum maksimal Pak. Belum maksimal 8. Jadi menurut Pak Ajam itu angka 8 itu belum maksimal Pak Ajam ya? Iya, belum maksimal. Oke. Kalau boleh tahu Pak Ajam, hambatan apa yang Pak Ajam temukan sehingga baru menyampai angka 8? Hambatan yang saya rasakan itu support dari orang tuanya kepada siswanya atau siswinya gitu. Itu ya yang jadi problemnya gitu. Apa yang Pak Ajam rasakan Pak Ajam ketika menemukan hambatan tersebut? Ya orang tua masih melihat bahwasanya kegiatan olahraga itu hanya dilaksanakan untuk laki-laki. Ya untuk siswi itu kayak dibedakan, nggak seharusnya ikut. Padahal semua bisa mengikuti pembelajaran. Dari permasalahan tersebut, apa yang Pak Ajam pelajari Pak? Ya yang dari permasalahan tersebut yang saya pelajari kecilnya support orang tua pada siswinya atau pada siswanya, pada anaknya terutama itu untuk lebih mengeksplor lagi kegiatan dalam pembelajaran gitu. Apakah Pak Ajam udah ada ide Pak? Gimana caranya tuh seorang mahasiswa itu bisa support secara maksimal, secara optimal dengan program Pak Ajam? Mungkin yang saya sudah lakukan itu melibatkan dengan korlas gitu, koordinator kelasnya itu kan orang tua yang menjadi koordinator di kelas-kelas tersebut gitu. Oke, itu bagus tuh Pak Ajam. Termasuk ide bagus kalau menurut saya. Selain itu Pak Ajam ada ide lagi nggak? Ide lain lagi nggak yang bisa membuat orang tua itu support dengan program Pak Ajam? Mungkin itu yang jadi kendalanya karena yang saya lihat di sini secara tingkat perekonomian itu menengah ke bawah kan ya Pak Budi ya, mungkin secara finansial gitu Pak Budi. Oke. Secara finansialnya. Jadi mungkin Pak Ajam untuk alternatif pilihan jalan keluar baru satu aja ya yang Pak Ajam dapatkan, yaitu lebih banyak melibatkan korlas ya. Iya. Kalau boleh saya tahu Pak Ajam, kekuatan apa yang Pak Ajam miliki agar bisa membuat orang tua siswa atau korlas itu pro dengan segala kegiatan yang akan Pak Ajam laksanakan? Apa yang Pak Ajam miliki? Mungkin dari segi rancangan gitu ya Pak Budi. Segi rancangan itu saya akan menjabarkan semuanya gitu, alur tujuan kegiatan itu untuk apa gitu, pelaksanaan tujuan pembelajaran itu kemana, dan itu bakal saya secara transparansi gitu. Jadi Pak Ajam itu memiliki kekuatan bahwa Pak Ajam sudah merancang program tersebut dengan sedemikian rupa dan setransparansi mungkin ya, yang bisa dimengerti oleh orang tua siswa. Oke. Kalau boleh tahu Pak Ajam, kenapa Pak Ajam memilih solusi untuk melibatkan korlas atau orang tua murid dalam melaksanakan program tersebut? Karena pada sebelumnya yang ketika saya tidak melibatkan koordinator kelas itu malah lebih kecil gitu angka kesuksesannya gitu Pak Budi. Dari 1 sampai 10, 6. Oh gitu, oke. Seberapa yakin Pak Ajam bisa melaksanakan solusi tersebut dan bisa menghasilkan hasil yang optimal Pak Ajam?
Ya 90% lah saya yakin itu, karena tetap masih ada kendala setiap program itu. Kira-kira apa yang Pak Ajam merasakan saat Pak Ajam memilih untuk mengambil rencana tersebut, yaitu dengan melibatkan orang tua atau Korlas? Apa yang Pak Ajam rasakan? Ya sedikit terbantu sih untuk penjelasannya gitu. Mungkin ada sebagian orang tua yang ketika dikasih penjelasan masih belum mengerti. Oke, baik Pak Ajam. Jadi tujuannya sudah jelas dan solusi pun juga tadi Pak Ajam sudah menemukan solusi ya. Sudah ini. Nah, kira-kira Pak Ajam saat ini rencana atau aksi apa yang akan Pak Ajam mulai laksanakan dalam mengoptimalkan program tersebut? Itu untuk rencananya saya akan membuat rapat Rapat, dengan ya. tiap kelasnya gitu waktu itu rencananya itu. Untuk penjelasan alur dari kegiatan itu gimana atau tujuan apa ya. Oke, kalau boleh tahu Pak Ajam, perencana waktunya itu dari rapat Korlas dengan orang tua murid sampai nanti pelaksanaan itu gimana Pak? Masalah waktunya. Untuk itu bakal kemungkinan akan diselenggarakan kegiatan itu di awal semester tahun ajaran baru, Semester 2 berarti ya? semester 2 begitu. Untuk rapat mungkin di akhir bulan ini. Oke Pak Ajam, jika memang nanti Pak Ajam sudah melaksanakan tersebut, melaksanakan rapat dengan Korlas, sudah memaparkan program Pak Ajam dengan sedemikian rupa, nah, seumpama nanti Pak Ajam menemukan lagi hambatan atau mungkin hasilnya belum maksimal, kira-kira rencana apa lagi yang akan Pak Ajam lakukan setelah itu? Misalkan Pak Ajam sudah sudah memaparkan, ternyata masih ada beberapa orang tua siswa yang belum terbuka juga pikirannya, nah apa yang akan Pak Ajam lakukan? Kalau pandangan saya, kalau secara finansial saya akan masih, itu kan ada jangka spare waktu dari hasil rapat dengan pelaksanaan itu agak jauh gitu Pak. Itu untuk biaya itu bisa diangsur gitu. Oh gitu, oke siap. Pak, kalau boleh tahu nih, dari semua tujuan Bapak tadi tentang program tersebut dan solusi dari pemecahan hambatan-hambatan yang Pak Ajam temukan, Pak Ajam saat ini punya sumber daya apa Pak untuk melaksanakan program tersebut? Apa mungkin ada bantuan dari guru yang lain, atau mungkin ada Korlas yang memang satu ide dengan Bapak? Untuk kekuatan itu ya saya masih melibatkan rekan sejawat saya itu ya guru-guru juga dan Korlas, setiap Korlasnya juga gitu, untuk bisa saling support gitu biar tercapainya kegiatan pembelajaran tersebut gitu. Baik Pak Ajam, menurut Pak Ajam apa yang dapat Pak Ajam simpulkan dari pembicaraan kita hari ini? Ya sedikitnya saya terbuka atas problem yang saya rasakan gitu waktu itu. Ya sedikitnya ada titik terangnya gitu apa yang harus saya lakukan. Oke. Dan itu semua juga sebetulnya Pak Ajam sendiri yang menemukan ya solusinya, karena mungkin Pak Ajam belum yakin, hanya Pak Ajam sharing dengan saya. Iya. Oke. Nah terus saya menanyakan komitmen nih sama Pak Ajam, bagaimana caranya Pak Ajam nanti memonitor rencana aksi tersebut Pak? Itu rencananya itu saya dari awal membuat program sampai nanti terlaksana gitu, saya akan melihat gimana progres saya, gimana kemampuan saya juga untuk memanage program pembelajaran tersebut gitu, Pak. Oke. Pak Ajam punya komitmen atas program Pak Ajam tersebut? Ya saya akan berkomitmen apa yang saya sampaikan itu akan terlaksana, dimana ketika saya memberikan rincian kegiatan itu mau dari
kegiatannya atau biayanya itu saya transparansi gitu. Berarti Pak Ajam punya komitmen, yaitu ketika Pak Ajam menyampaikan paparan program ke Korlas atau program orang murid, akan membuat program yang setransparan mungkin, karena ini menyangkut keuangannya Pak Ajam. Iya. Oke. Apa yang Pak Ajam sudah tangkap Pak Ajam? Apa mungkin Pak Ajam sudah mulai merasa yakin, atau mungkin justru dengan pembicaraan kita saat ini Pak Ajam lebih terbuka lagi, mungkin ada ide lain lagi? Apa yang Pak Ajam merasakan? Mungkin Apa mungkin Pak Ajam jadi yakin nih dengan solusi Pak Ajam sendiri yang tadi gitu dari awal? mungkin yang saya rasakan ya sedikitnya terbantu ketika saya berbincang sekarang ini itu sharing minta pendapatnya dan ya sedikit terbuka gitu ya. Jadi saya melihat kok saya disupport gitu dari program macam tersebut. Bagus Pak Ajam. Kira-kira ada lagi yang mau Pak Ajam sampaikan, yang mau di-sharing dengan saya lagi? Cukup ini Pak. Oke, cukup. Jadi mungkin nanti saya akan menanyakan lagi nih Pak Ajam, biar Pak Ajam tetap termotivasi. Dan yang pasti kan saya juga ingin nih melihat rekan sejawat saya tuh melaksanakan program ini dengan sukses Pak. Ya mungkin nanti sebelum rapat Korlas, saya juga ingin melihat lagi Pak Ajam bagaimana progresnya nih nanti Pak Ajam. Dan syukur-syukur sih setelah ada rapat nanti terlihat progres yang jelas, yang mungkin tadinya si orang tua murid tidak support dan melarang anaknya untuk ikut, jadi mensupport dan menyuruh anaknya untuk ikut Pak. Mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi Pak ya. Iya. Nah, setelah rapat Korlas dan ini, ya mudah-mudahan sih semua solusi yang Pak Ajam tadi sampaikan bisa menjadi jalan keluar dan berjalan dengan sebagaimana mestinya, mencapai angka 9 yang seperti tadi Pak Ajam inginkan ya. Iya. Baik Pak Ajam, mungkin ada lagi yang mau Pak Ajam sampaikan? Ya mungkin Pak, saya cukupkan segitu Pak. Pak, Oke. sharing untuk hari ini. Baik Pak Ajam, yang penting Pak Ajam tetap semangat Pak Ajam. Siapa? Saya juga sebagai guru kelas, walaupun bukan guru kelas mama, tetap mensupport dengan kegiatan yang Pak Ajam ingin laksanakan. Siapa? Jadi tetap semangat, tetap banyak sharing dengan rekan-rekan yang lain juga. Gimana caranya, ya minimal ketika Pak Ajam sudah banyak bercerita dengan rekan sejawat yang lain, akan timbul-timbul lagi ide orisinil dari Pak Ajam bagaimana menyiasati masalah-masalah atau hambatan-hambatan yang akan Pak Ajam temukan nanti ke depannya. Mungkin itu saja Pak Ajam. Iya, mungkin ini Pak. Cuma segitu ya Pak ya. Siap Pak Ajam. Oke, ya. Enggak, 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 dimatiin. udah, oh, mati.